itu kan layang merasa. Kalau kami tidak tahu itu apakah sudah menyinggung apa enggak. Jadi layang di depan, kami dari belakang. Begitu seharusnya, bukan ibaratnya layang menunggu kami yang beraksi, tidak masuk akal Itu Oke. kira-kira. Oke, jadi gini ya, inti katanya ya, ketika dari pihak Kristen itu melakukan serangan secara masif terhadap Islam, ya Lai ini seakan diam. Akan tetapi ketika umat Islam yang melakukan counter atau blok terhadap ya segala asumsi yang mereka gencarkan dan misi misionaris yang mereka lakukan gitu loh, orang lain Ondi ini menganggap itu sebuah serangan terhadap iman Islam. Dan untuk yang meluruskan lagi kepada mulaiku ya, terkhusus saya katakan tadi umat Kristen yang ada di Syria yang menggunakan kata Allah di dalam penyembahan mereka, kitab mereka, tidak laiku. Bahkan umat Kristen yang ada di tanah Arab sendiri pun itu tidak menggunakan kata Allah tapi menggunakan kata ilah. Kata ilah itu diserap dari bahasa Yunani, yaitu kata theos. Theos itu sesembahan. Bahasa Arab dari sesembahan itu adalah ilah, tidak menyebut nama Allah. Tidak ada kata Allah di dalam kitabnya. Orang Kristen yang ada di Arab pun mereka tidak menggunakan kata Allah karena mereka tahu ya kalimat Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Dan tidak masalah juga buat kita ketika kata theos itu kalian terjemahkan ya, atau kalian terjemahkan Indonesia dengan kata Tuhan, asalkan jangan dengan kata Allah, karena kata Allah itu diserap dari bahasa Arab, bahasa Arabnya Quran, yang berarti nama sesembahan umat Islam. Itulah ya. Jadi intinya jika memang mereka mau berdiskusi, silakan datangi kami ya, para apologet Islam. Kita siap diskusi online maupun offline. Oke, itu dulu Leon dia. Coba kita kasih kesempatan yang lain dulu bicara. Bang Rizal Motor. Assalamualaikum Bang Rizal Motor. Bang Rizal. Bang Rizal. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang, silakan. Ya, baik. Ini aku tadi agak apa dengan bahasa Bang Ondik ini kan. Bang Lai ini, Bang Lai seakan-akan mengajari kami tentang toleransi. Apakah kata-kata yang sama terlebih dahulu sudah Bang Lai, Abang ucapkan kepada kalau Bapak dari Singapura ke Batam, kalau Bapak jadi biar saya bilang sama. Iya, saya tanya Yohanes ini kan. Apakah kata-kata yang sama tadi seperti yang Abang ucapkan kepada kami umat Islam tadi, apakah sudah Abang sampaikan kepada kawan-kawan Abang? Maksud saya orang-orang beragama lain selain Islam yang melakukan hal yang sama. Karena kalau Abang seperti itu, nanti Abang semut di seberang lautan, Abang kelihatan sama Abang, sementara gajah di pelupuk mata Abang abaikan. Jadi Abang katakan dulu, kami protes sebagai umat Islam itu, kami tadi ada Bapak Si Hotang tadi mengatakan pembukaan Undang-Undang Dasar itu memakai kata Allah, jadi wajiblah dipakai seluruh bangsa Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Memang kami nggak masalah itu. Ketika kata Allah itu ditempatkan pada tempatnya, Allah itu yang maha penguasa langit dan bumi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Siapapun boleh mengucapkan itu, kami nggak akan protes itu. Tapi ketika Anda sudah mengatakan kalau Allah itu beranak, itu jadi permasalahannya. Itu yang membuat kami sebagai umat Islam protes. Jadi jangan gunakan kata Allah itu selain dari yang telah kami sediakan tadi, selain yang telah di Al-Quran ucapkan. Itulah makanya Bang Ondiku, seharusnya Abang sampaikan ucapan Abang ini bagus ini. Ucapan Abang agar kita toleransi antar umat beragama. Tapi lebih dulu Abang sampaikan kepada kawan-kawan Abang itu lebih ganas lagi Bang, lebih frontal lagi mereka dalam menyerang Islam daripada kami memakai data Bang. Kami setiap ucapan kami yang kami keluarkan sesuai dengan tertulis di Alkitab Abang, tanpa kami tambah atau kami kurangi, bukan kami simpulkan, bukan, tidak. Kami menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab, kemudian mereka marah dan mereka menyangka, menghina mereka. Itulah yang terjadi Bang.
mereka seakan-akan malu, seakan-akan ini mereka malu kita bacakan Alkitab di depan mereka. Begitu Bang, bukan salah Allah itu nggak boleh dibaca disebut oleh orang Indonesia boleh, tapi Allah yang telah kami definisikan tadi, Allah yang telah menyatakan dirinya tadi, Allah itu satu. Makanya kul huwallahu ahad, dia pakai kata ahad, bukan kata wahid Bang. Mengapa? Karena Allah itu satu-satunya, tidak ada yang serupa dengan dia dan tidak ada yang menyamainya. Dialah yang awal dan dialah yang akhir, tidak terlingkup ruang dan waktu. Begitu Bang. Jadi kalau Abang Allah yang seperti itu Abang katakan, bukan Allah yang beranak, maka kami bisa terima itu Bang. Begitu Ya, masalah. Segitu dulu lah Bang dari saya Bang Faruk. Ya, Jadi oke. Bang, Silakan Bang, suara Bang pinggiran. on-cam lah Bang. Bang, Bisa suara saya- pinggiran silakan. Silakan Bisa Abang. saya- Ada yang mau disampaikan lagi. Assalamualaikum Biar gantian dulu ngomong semua Bang warahmatullahi untuk ya. wabarakatuh. Baru nanti Siap, kembali siap, ke siap. Bang berbicara ya. Pengajaran Bible ini. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang suara. Oleh Yesus. kalau kita di Muslim kan berdasarkan sumber ajarannya langsung yaitu Al-Quran, itu sangat dilarang mencela ya agama lain. Contohnya di dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Janganlah kau mencela sesembahan mereka selain dari Allah, karena bisa jadi mereka akan mencela Allah lebih dari itu tanpa ilmu. Karena Allah jadikan setiap umat itu merasa paling baik, dan kepada Tuhan mereka lah tempat mereka kembali, dan akan diberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi jelas ya, kalau di Al-Quran, kalau di Islam ada dalilnya dilarang menghujat. Nah, sementara di Bible adakah dalilnya dilarang menghujat atau diperbolehkan menghujat? Kemudian kalau di Islam itu diajarkan untuk melapor kepada siapa saja. Dalilnya ada Quran surat Ali Imran ayat 159. Atas berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ya, terhadap kafir saja orang Islam diajarkan berlaku lemah lembut tuh. Jangan jikalau engkau berkata kasar lagi berhati keras, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, ampuni mereka, doakan mereka, dan berdiskusilah dengan mereka. Jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, kalau kalian tadi mengatakan bahwa di dalam ortodok itu udah ada kata Allah, lantas yang saya pertanyakan juga, kenapa di agama Hindu kalian menggunakan kata Sang Hyang Widiwasa untuk sebagai Tuhan kalian? Sejak kapan Yesus mengenal kata Sang Hyang Widiwasa? Nah, kalau kalian mau memahami bahwa di dalam undang-undang menyebarkan suatu ajaran agama kepada orang yang sudah menganut agama tertentu adalah tindak kejahatan. Nah, Islam tidak pernah berdakwah kepada perkampungan Kristen, tidak pernah. Tapi faktanya di lapangan banyak oknum-oknum Kristen yang menyebarkan ajaran Kristen kepada orang-orang yang sudah beragama Islam. Fakta itu banyak. Di mana? Banyak lah. Tadi yang udah disampaikan kepada Bang Faruk itu udah jelas sekali. Banyak sekali ya, sampai Lina Wijaya membagikan baju-baju, membagikan khutbah-khutbah ya. Banyak loh. Jangan kalau kau berkata di mana itu sudah banyak buktinya. Nggak buktikan lah pula banyak. Kalau saya buktikan, apakah kalian akan berani melaporkan mereka? Nggak akan mau mereka itu, Bang. Nggak akan mau mereka melaporkan itu. Kendati pun seperti itulah contohnya. Sudah menggunakan kata barakallah padahal mereka sedang berdakwah menurut agama mereka. Tapi mereka nggak akan mau melaporkan itu, gitu. Mereka masuk loh di pondok-pondok pesantren itu. Boleh nggak? Bukan setiap orang yang Kita kan bikin ini, termasuk api ini untuk membentengi pemurtadan. Itu intinya. Pertanyaannya sekarang, kau tahu nggak dia Muslim atau Islam? Atau Protestan? Pertanyaannya apa kehendak Bapak? Sudah sangat jelas mereka Kristen. Dari mana kau tahu? Sudah sangat jelas mereka menyebarkan Injil. Mr. Cool, mereka itu punya channel YouTube. Mereka itu para murtadin. Mereka para murtadin. Jadi teman-teman, ya, inilah perbedaan antara murtadin dan juga mu'alaf. Kita tidak pernah menemukan satu orang mu'alaf pun yang gencar memaksa dan mengajak orang lain supaya syahadat tidak ada.
Akan tetapi para murtadin ini secara masif mereka gencar untuk mengajak orang lain atau menarik orang lain supaya murtad dari agamanya. Gak ada mu'alaf ku dengar itu dakwah itu. Kalian tinggalkan agama Kristen begini, gak ada itu, gak ada. Tetapi para murtadin itu mereka punya channel YouTube, Bang. Abang bisa cek channel YouTube mereka, Bang. Pimpinan mereka itu para murtadin yang dari Aceh itu. Syekh Bang Faruk lupa namanya. Itu pimpinan mereka. Bahkan mereka memiliki komunitas para murtadin. Abang jangan pura-pura nggak tahu lah tentang itu, Bang Mister Cool. Alah. Oke, bisa saya sambung mulai Faruk? Coba kau lihat juga itu pendeta Gilbert. Boleh Sangat gantian menghina saya Islam ngomong. dengan mengatakan Islam cuma 2,5%, karena 2,5% harus sholat setiap 5 kali waktu. Itu jelas viral videonya. Boleh saya ngomong gantian? Silakan Bingo. Oke, jadi terima kasih untuk waktunya ya. Jadi ternyata itu Muslim sangat alergi nama Allah itu dipakai di dalam Alkitab. Saya sih setuju-setuju aja ya. Karena itu nama Allah itu berasal dari bangsa Arab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi Bapak itu menyampaikan dengan bahasa Arab itu nggak ada masalah sih. Yaitu dia mau memberitakan Injil lewat cara dia sepanjang tidak ada unsur-unsur kekerasannya, maka itu sah-sah saja. Jadi tidak bisa kita bilang memaksa. Kalian tahu nggak unsur-unsur memaksa itu? Seperti pemerkosaan. Orang menuduh pemerkosaan tetapi tidak ada bekas celana, bekas baju yang dirobek. Tidak ada kekerasannya. Berarti pemerkosaan itu tidak terjadi karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Demikian Bapak tadi itu, ya toh, di mana Jadi gini, yang dipersoalkan itu adanya kamuflase ketika mereka melakukan dakwah mereka, ketika mereka melakukan penyebaran agama mereka. Dengan kata-kata barakallah itu adalah kata-kata pemujian kepada Tuhan kami. Maksudnya apa menggunakan kata itu gitu loh. Begini nilai. Terlepas daripada apa yang isi dari video tadi, kan belum 100% kita ketahui kebenarannya. Sebagian dari kita sudah mengetahui. Sebagian dari Nggak sini ada jadi maling akan ngaku maling. enggak, ini kita sehat dalam berpendapat. Sehat kita dalam Coba kau lihat berpendapat. juga di Komal-Komal Oten. Bagaimana mereka menyebarkan berita-berita palsu tentang Nabi Muhammad. Bagaimana mereka menyebarkan berita-berita bahwa umat Islam menyembah batu hitam. Beginilah, makanya Jangan tujuan kau diskusi katakan. diskusi kita ini adalah untuk mengcounter hal-hal negatif yang seperti ini. Itu Kau yang perlu bilang kita saja ke bicarakan. teman-temanmu yang Kristen. Coba kau masuk ke komal-komalnya, katakan itu. Makanya saya Kami tidak setuju. mengadakan ini untuk membentengi keimanan ya. Saya tidak setuju kalau itu dilimpahkan ke masyarakat umum, karena semua masyarakat ini terdiri dari berbagai unsur background yang tidak sama. Jadi kalau ini kita lepaskan kepada masyarakat akan timbul polemik dan pendapat yang berbeda-beda. Jadi kita mempunyai Coba kau masuk pemimpin. ke komal Sebentar dulu lah. Oten kau dulu. dulu dia ngomong suara ini. Begini, kita mempunyai orang-orang pintar dalam agama-agama kita. Seperti orang lain kan ada ulama-ulama. Seperti kami ada tokoh-tokoh pendeta, pastor yang bisa berbicara merumuskan ini dalam suatu forum resmi yang ada pemerintahnya di situ untuk membahas hal ini. Kan ini baru terjadi setelah sekian ratus tahun baru kata Allah ini diperdebatkan. Dan ini adalah fenomena dari pergantian alam. Dan pergantian alam itu menuntut segalanya ada perubahan. Jadi wajar dan kita musyawarahkan dari mana kita mengambil jalan titik tengahnya dan apa dengan maksud daripada penghujat itu sedang kita proses satu persatu. Tunggu saja tanggal mainnya. Bukti-bukti sudah dikumpulkan. Dan ternyata
Mari kita sehat dalam berpikir. Mari kita sehat demi untuk kemajuan bangsa ini. Kita berputar-putar masalah agama, orang sudah berputar-putar mau ke bulan. Itu maksudnya. Sampai kapan kita begini? Bukan sampai Jadi Apakah gini ya, kita teruskan? izin bang Salah, izin bang Salah. sebentar Jadi dulu, Bang. Sebentar dulu, ini Bang. kembali kepada diri masing-masing Laiku Ondi. Kita kan sudah paparkan ya bahwasanya jika menarik atau jika kembali kepada original teks kitab kalian yang berbahasa Yunani, di situ tidak didapati kata Allah atau kata Allah. Karena ketika mengacu kepada nama sesembahan di dalam kitab kalian, contoh nama Allah dalam terjemahan, ketika dikembalikan dalam bahasa Yunaninya itu tertulis nama Theos. Sementara Theos itu ketika ditranslitkan ke Indonesia munculnya kata dewa. Akan tetapi jika berpegang ke bahasa Inggris, itu kata Theos itu bermakna God atau Tuhan. Kita akan anggap tidak akan merugikan kita ketika kata Theos itu ditranslitkan menjadi kata Tuhan, bukan Allah. Karena berdasarkan KBBI saja, ya kata Allah itu diserap dari bahasa Arab yang berarti nama sesembahan umat Islam. Jika sudah kita paparkan fakta dan data yang ada kepada Laiku Ondi, ya seharusnya jika Lai menggunakan akal Lai tak lagi menggunakan kata Allah atau kata Allah ketika menyebut nama sesembahan kalian, gitu loh. Karena memang pada kenyataannya original teks kitab kalian yang bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani tidak didapati kata Allah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Nanti kalau persoalan TLAI itu urusan nanti dari pemerintah atau dari rekan-rekan sekalian yang ingin menindaklanjuti itu, gitu loh. Jadi begini lah Pak Rup, akan selalu terjebak kita di dalam hal masalah-masalah seperti ini kalau kita sendiri yang menyelesaikan. Kan seperti lah ada MUI melalui jalur itu berbicara di pemerintah mengajak orang Kristen untuk merumuskan hal ini, kan sederhana sebenarnya. Seperti kata Allah ini, ya memang benar. Karena Kristen itu pada saat dalam bahasa Yunani pada saat itu adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Kan ada aspek sejarahnya mengapa begitu. Sehingga seperti kawan kita yang di Bali tadi mengatakan kenapa nama Allah kami tersebut di dalam kekristenan. Karena Allah kami itu tidak sembarangan disebut namanya, tidak boleh. Jadi dia dipanggil dengan nama sebutan. Kata sandangnya seperti di orang Batak, Debata. Begitu. Jadi aspek-aspek yang mengakibatkan ini terjadi tidak diketahui semua orang. Jadi kalau Lai tanyakan itu kepada semua orang yang awam, akan terjadi chaos. Gini Bang Undi. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bang Undi, izin Bang Poruk, saya potong dulu ini. Ini udah lari dari video yang tadi. Yang jadi titik persoalan, kok digunakanlah kata-kata barakallah itu ketika sedang melakukan dakwah atau penyebaran agamanya keluar gitu. Nah persoalan misalnya kita di Batak, kita menggunakan Ode Bata atau Opumula Jadi Nabolan, tidak ada persoalan bagi orang Islam itu. Tidak ada persoalan. Cuma persoalannya yang tadi video itu sangat riskan sekali itu loh. Teman-teman, sekarang itu gitu. Iya lah, maksudnya begini. Itu lagi buat komal nih karena mereka menggunakan kata yang widiwase ya di dalam kitab mereka untuk menggambarkan Yesus itu. Silahkan, gak ada Begini, masalah. maksudnya lah, kalau kita yang membahas ini tidak selesai, kita sampaikan kepada perwakilan kita yang pintar untuk menyelesaikan ini, maksudnya. Kalau di masyarakat nanti jadi chaos. Bang Undi, begitu karena pemahaman. Bawa aja perwakilanmu ke Komal ini. Nggak usah Komal ini tidak bisa menyelesaikannya karena tidak resmi untuk diakui oleh kedua belah pihak. Begitu. Di sini kita berbicara hanya untuk menyenangkan hati. Ketika kita merasa sudah hebat, sudah terpuaskan, baru menang. Bang, tadi hanya kan mencari itu kata-kata itu aja. Tadi Kalau kan namun Bang Faruk sudah sampaikan bahwa API sini sudah ada lembaganya, maka ini sudah resmi. Abang mau cari pengakuan dari siapa lagi? Sekarang gini aja. Karena ada legalitas
legalitas yang lebih Secara tinggi lagi kebangsaan, untuk berani nggak menyelesaikan abang ini. membuat surat terbuka, abang buka akun YouTube atau TikTok abang sendiri, buat surat terbuka, upload video yang tadi, nyatakan ini salah menurut pandangan saya. Berani nggak abang? Itu Begini bang, persoalan juga. begini bang, fenomena kata Allah ini sudah beratus tahun baru ini yang muncul, dan yang merasakan itu kerugian itu adalah orang abang. Begitu logikanya kita pakai, jangan kita ibaratnya untuk mencari kemenangan saja, biar kita merasa hebat dan lawan kita kalah. Bukan begitu, kita cari solusi yang kita cari. Jangan sampai ini merebak kemana, ke sana ke sini, ujung-ujungnya chaos, keributan. Oke. Itu maksudnya. Bang Faruk, izin nanya Bang Undi ya Bang. Sekarang aku nanya Bang Undi. Abang manggil sesembahan abang Allah atau bukan? Kalau saya di gereja saya menyebut Allah Bapa. Oke. Itu ada dasarnya atau bukan? Begini, terus terang, kalau masalah keimanan saya sangat 100% beriman kepada Yesus Kristus. Tapi untuk pengetahuan, tidak semua orang yang beriman mempunyai pengetahuan sejarah di kitabnya masing-masing. Jadi keterbatasan saya itu harus saya akui, karena nanti saya jawab, padahal bukan itu yang sebenarnya. Begitu Bang. Oke. Soalnya Bang, ketika di Islam, kata Allah itu dalam bahasa Arab, mau abang hapus satu-satu hurufnya dari depan, itu tertuju pada satu ilah. Misalkan alifnya, berarti ilahu, ya tetap satu. Jadi tidak ada gantian nama lain selain Allah itu. Sampai huruf terakhirnya jadi hu, maka tertuju juga sama penguasa itu. Nah kalian, dengan keyakinan kalian bisa merubah-rubah nama Tuhan kalian. Nah, itu yang menyakiti hati kami. Sementara kami hanya fokus pada Allah kami saja, gitu. Iya Bang, makanya tadi saya katakan harus kepada orang yang ahlinya, orang-orang kita yang ahlinya. Karena seperti Abang katakan menggunakan sembarangan menggunakan kata pencipta orang lain, bukan Bang. Karena kami itu ada aturannya, tidak boleh menyebut nama sang pencipta kami itu dengan sembarangan. Jadi dengan kata sandang saja hati kami tertuju ke situ, sudah juga dengan menyebut namanya sang penciptanya. Jadi gini aja lah, Leondi, aku mau izin turun ya Bang Faruk. Ada pesanku sama Bang Ondi sedikit. Mau izin turun, mau makan aku. Jadi gini, jadi karena Bang Ondi tadi bilang aku nggak ada pemahaman begini. Saranku Bang Ondi, saranku sebagai kita orang Batak, secara Batak aku bersaran, tolonglah abang pelajari kembali kitab abang dari awal sampai akhir supaya abang paham, sehingga abang nggak ada lagi beralasan aku nggak paham, karena itu bisa kita pelajari masing-masing kitab kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas bahasa saya. Bang Faruk, saya izin nih Bang, setelah itu saya turun nih karena udah waktu sholat asar Bang. Jadi saya cuma berkata nih, tidak ada yang bisa memberhentikan kami umat Islam untuk mendakwahkan keimanan kami. Ya, jadi kompas ini tadi untuk membentengi umat Islam, di mana kata-kata Islam dan ajaran Islam sudah dilecehkan oleh beberapa oknum pendeta dengan mengatakan, menceritakan kepada kalangan Kristen bahwa umat Islam dikatakan menyembah batu, umat Islam dikatakan nabinya seorang tukang cabul, umat Islam dikatakan bahwa nabinya mati di racun. Dan kami akan mengkelirkan itu semua. Kami berada di sini untuk memperjuangkan bahwa itu tidak benar. Dan kami tetap akan membuka komal-komal seperti ini untuk menyadarkan bahwa Kristen-Kristen yang telah diricukin oleh cerita-cerita palsu dari Bapak Pendeta. Kami akan menyadarkan mereka dan kami akan sampaikan kebenaran ini kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, boleh tanya Bang? Ya, silakan. Halo, Bang Assalamualaikum. Fris. Iya, waalaikumsalam. Silakan Bang Friska. Enggak, kemarin malam saya lihat labnya Ustadz PI itu katanya Yesus punya istri.
Mahdalena. Coba tolong dijelaskan Bang, kemarin soalnya itu ya internetnya kemarin tuh yang kendalanya. Iya, abang Islam apa Kristen? Alhamdulillah Islam. Dari Pandeglang Oke, kita Banten minta Bang. izin dulu ya sama Bang Ondiku ya. Bang Ondiku yang Kristen di sini. Kita minta izin dulu mengkaji itu boleh atau tidak. Kalau boleh kita kaji, kalau dia tidak mengizinkan nggak kita kaji. Supaya kita jangan menolak. Gimana Bang Ondiku? Oke, Terima kasih, Bang, Leku ya. Faruk. Begini Leku, bukan sama teman-teman semua yang di sini, bukannya nggak menarik perbincangan ini, berhubung ada kegiatan Leku. Jadi aku baru mohon maaf, semaaf-maafnya harus mundur dulu. Ada Ya, kegiatan yang penting. Oke lah ya. Siap. Oke, serta semua teman-teman yang ada di sini. Maaf kalau ada kurang lebih tata bicara, pengucapan dan pendapat saya ya. Minta maaf sebelumnya. Horas Ya, untuk kita sama-sama. semua. Iya, sama-sama. Bang Faruk, izin turun ya Bang. Aku nyimak di bawah aja. Makasih Bang Faruk. Siap, Bang Lau, siap. Assalamualaikum. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gitu Bang ya, Bang Friska ya, nggak bisa kita kaji Bang ya kalau tidak ada ya teman atau lawan diskusi kita yang Kristen. Ya, kalau ada dari mereka yang mau naik ke atas, insya Allah Bang Faruk bisa mengkaji itu. Oh ya, terima kasih Bang ya. Itu bermula dari Jangan lupa kisah Bang, itu ketika PR Bang. ya ketika